Chapter 76 Mendidih dalam Kemarahan. Pada awal dunia, alam semesta melahirkan semua makhluk hidup. Era yang didambakan oleh para kultivator yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu selamanya. Ye Fan hanya bisa menghela nafas. Panennya malam ini sangat besar. Laut Pahit meluas dari sebesar kacang kedelai menjadi sebesar telur merpati. Yang terpenting, ada 19 tanda ilahi di Laut Pahit emas. Dia sudah memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dan menjadi pembudidaya tahap Laut Pahit, menghilangkan kata, nyaris. Pada saat itu, langit sudah cerah. Ye Fan berburu 2 ekor burung pegar dan seekor kelinci di hutan gunung, dan memetik beberapa buah liar sebelum kembali ke kota kecil. Setelah kembali ke restoran kecil, pria tua itu baru saja meletakkan sarapan di atas meja. Ting-ting kecil dengan tekun mengetuk pintunya, mendesaknya untuk bangun. Ye Fan tidak bisa menahan senyum. Melihatnya kembali dari luar, Ting-ting kecil sangat terkejut, dan Paman Jiang ragu-ragu untuk berbicara. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, dan secara alami menebak bahwa insiden pembakaran itu terkait dengan Ye Fan. Hari ini kami memiliki hidangan tambahan untuk makan siang, kelinci rebus, ayam daun hijau. Ayo, cobalah buah-buahan liar ini terlebih dahulu. Ye Fan menyerahkan beberapa buah merah cerah kepada gadis kecil itu. Oh, ada makanan enak lagi. Ting-ting kecil sangat senang. Setelah makan pagi, Ye Fan kembali ke kamarnya dan terus mempelajari kitab suci Dao. Dia merasa bahwa setiap kali dia membaca kembali kitab suci Dao, dia akan memiliki perasaan yang berbeda. Hei! Ye Fan terkejut. Dia menemukan bahwa baris pembuka dari aksara kuno di buku emas itu perlahan-lahan kabur, seolah-olah akan segera menghilang. Untungnya, saya sudah mengingatnya, jika tidak, akan benar-benar terjadi masalah. Dia tidak mengerti mengapa situasi ini bisa terjadi. Hingga tengah hari, Ye Fan terbangun oleh suara keras. Bajingan tua, jangan bicara omong kosong, cepat siapkan makanan dan anggur, kalau tidak, aku akan merobohkan restoran kecilmu. Sungguh sial, kebakaran ini terlalu mengerikan, bajingan itu pantas dipotong-potong, dia membuat kita begitu sengsara. Manajer Liu, apa yang harus kita lakukan di masa depan? Dipukuli keluar dari rumah oleh keluarga Li, kedengarannya sangat tidak baik. Anda bertanya kepada saya, kepada siapa saya bertanya, mari kita ambil satu langkah demi satu langkah. Jiang tua, untuk apa kau berdiri di sana? Cepat siapkan makanan dan anggur untuk menenangkan kami. Jika tidak, bersiaplah untuk menjadi mayat. Ting-ting kecil berdiri di depan meja dan berkata dengan takut-takut, jangan membentak kakek saya. Keluarga kami tidak menjalankan restoran lagi. Pergilah makan di tempat lain. Bang! Pramugara Liu menamparkan meja dengan keras. Dia memelototinya dan mengancam, Pak Tua Jiang, berhentilah membuang-buang waktu. Jika Anda tidak menyiapkan makanan, saya akan melemparkan cucu Anda ke dalam sumur. Gadis kecil, pergilah ke samping. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Seorang pria yang tampak garang dengan perban di tangan kirinya mendorong Ting-ting dengan tangan kanannya, hampir membuat gadis kecil itu terjatuh. Paman Jiang buru-buru mendukung Ting-ting dan menghalanginya di belakangnya. Dia berkata kepada yang lain, kami benar-benar tidak ingin berbisnis lagi. Toko ini benar-benar tidak bisa dilanjutkan. Kalian harus pergi ke tempat lain. Apakah Anda lupa pelajaran kemarin? Suasana hati kami sedang buruk hari ini, dan Anda masih berani berbicara kembali. Pramugara Liu mencibir. Wajah kuningnya menjadi lebih pucat, terlihat agak suram. Dia tiba-tiba berdiri, mencengkeram kerah Paman Jiang, dan berkata dengan dingin, dasar tua bangka, kamu benar-benar menjadi semakin pantang menyerah 2 hari ini. Kita semua dalam masalah besar, tapi kamu masih berani berbicara kepada kami seperti ini. Jika kamu membuat kami marah, kami akan membakar rumah anjingmu hari ini dan membuatmu mengemis makanan dengan bajingan kecil ini. Jangan pukul kakekku. Ting-ting kecil terisak. Dia baru berusia 5 tahun, dan dia terlalu pendek untuk menggapai lengan Stewart Liu. Dia hanya bisa memeluk salah satu kakinya dan memohon, saya mohon, lepaskan kakek saya, dia sudah berusia lebih dari 70 tahun. Tangan pelayan Liu mencengkeram kerah Paman Jiang dengan erat. Meskipun dia terbakar, dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang tua seperti Paman Jiang. Leher orang tua itu sedikit memar, dan wajahnya yang keriput memerah karena sesak napas. Dia mulai batuk dengan keras. Mata Ting-ting kecil dipenuhi dengan air mata. Dia memeluk kaki Stewart Liu dan menangis dengan cemas dan menyedihkan, saya mohon, lepaskan kakek saya, dia tidak bisa bernapas. Sop-sop, kakek saya sudah berusia lebih dari 70 tahun, jangan mencubitnya. Lepaskan dia.
Ting Ting kecil mengguncang kaki Steward Liu dengan sekuat tenaga, tetapi tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia miliki, itu tidak ada gunanya. Gadis kecil, tetaplah di samping. Steward Liu mengangkat kakinya dengan paksa, menyebabkan Ting Ting kecil terjatuh. Dia kemudian mengangkat kakinya untuk menendangnya. Ketika Ye Fan bergegas masuk ke restoran kecil dari halaman belakang, dia kebetulan melihat pemandangan ini. Dia meraih teko di atas meja dan melemparkannya, menghantamnya dengan keras ke kaki yang baru saja diangkat oleh Steward Liu. Kemudian, dia dengan cepat bergegas dan menarik Little Ting Ting ke atas. Rambut Ye Fan berdiri karena marah. Seolah-olah ada api yang membakar tubuhnya. Dia segera mendorong tangan Steward Liu menjauh dan menyelamatkan Paman Jiang. Kemudian, dia berkata dengan marah, "Kamu tega menumpangkan tanganmu pada orang tua yang kesepian, apakah kamu masih manusia? Dari mana bajingan kecil ini berasal? Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu?" Orang-orang di samping tidak tahan lagi. Mereka semua berdiri dan menatap Ye Fan dengan permusuhan. Wajah kuning Steward Liu sangat suram. Dia menatap Ye Fan dari atas dan berkata, "Bajingan kecil, kamu masih sangat muda, namun kamu ingin memperjuangkan keadilan seperti orang dewasa. Sebentar lagi, aku akan melemparkanmu ke selokan. Mari kita lihat apakah kamu masih berani berteriak seperti itu." Leher Paman Jiang memar, dan wajahnya memerah. Dia berjongkok di tanah dan terbatuk-batuk untuk waktu yang lama sebelum dia pulih. Ting Ting kecil sangat gugup. Dia terisak sambil menepuk-nepuk punggung kakek itu. Dia menangis, "Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Jangan menakut-nakuti Ting Ting Ting." Ting 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 sangat khawatir, Ting 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 sangat takut. Melihat semua ini, kemarahan Ye Fan semakin membara. Namun, matanya perlahan-lahan menjadi sedingin es. Dia menatap Steward Liu dan berkata, "Kamu sudah sangat tua. Apakah kamu hidup selama ini seperti anjing? Brengsek, dari mana bajingan ini berasal?" Dia benar-benar berani berbicara dengan Steward Liu seperti itu. Pukul dia sampai mati. Pria parubaya berwajah kuning itu bahkan belum mengungkapkan pendapatnya ketika seorang pria yang tampak galak bergegas dari samping dan mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Ye Fan. Ah! Namun, orang ini sendiri mengeluarkan jeritan yang mengental di tempat. Karena Ye Fan adalah orang pertama yang bergerak dan mencubit lengannya yang diperban, semua orang yang hadir tidak tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki Ye Fan. Mereka semua mengira bahwa jeritan memilukan dari pria ini adalah karena lukanya tersentuh. Steward Liu dikeluarkan dari keluarga Li sudah sesuai dengan harapan Ye Fan. Namun, dia tidak menyangka dia akan begitu mendominasi. Bahkan setelah jatuh ke dalam kondisi seperti itu, dia masih datang ke sini untuk bertindak seperti seorang tiran. Bajingan kecil, nyalimu benar-benar tidak kecil. Steward Liu mencibir dan mengulurkan tangannya untuk menamparkan wajah Ye Fan. Gerakannya tidak cepat. Dia ingin mempermalukan Ye Fan. "Pa, keparat, bunuh bajingan ini untukku." Steward Liu sangat marah. Wajahnya yang kuning hampir berubah dan matanya hampir mengeluarkan api. Orang-orang ini tidak menyadari bahwa Ye Fan berbeda dari orang biasa. Dengan suara, hula, mereka semua mengepungnya. Mata Ye Fan dingin. Dia mencubit luka mereka yang diperban satu per satu. Tiba-tiba, jeritan menyedihkan terdengar. "Pa, pa, pa." Kemudian, lebih dari selusin tamparan terdengar berturut-turut. Ye Fan mengangkat tangan kiri dan kanannya masing-masing dan dengan keras menamparkan mulut mereka. "Dasar bajingan, kalian bahkan tega menggertak orang tua yang kesepian dan anak yang lucu. Kalian benar-benar pantas untuk mati." Kekuatan Ye Fan begitu besar sehingga jika dia tidak mengendalikan kekuatannya, dia bisa langsung membelah kepala orang-orang ini. Meski begitu, gigi geraham mereka beterbangan kemana-mana. Orang-orang yang dibalut perban ini ditampar hingga mulut dan hidung mereka berdarah. Gigi mereka rontok dan berguling-guling di tanah. "Ah! Kelinci kecil ada di sini, bajingan, kau berani memukul kami. Sakit sekali, luka-luka saya." Orang-orang ini ditampar oleh Ye Fan hingga berguling-guling di tanah dan berteriak. "Maafkan aku, Paman Jiang. Saya lupa bahwa ini adalah toko kecil. Aku harus merepotkanmu untuk membersihkannya nanti. Aku akan membuangnya sekarang." Ye Fan berkata sambil mengambilnya satu per satu dan membuang semuanya. Emosi Paman Jiang bergejolak dengan hebat. Seolah-olah kemarahan yang telah dia tahan selama 2 tahun tiba-tiba dilepaskan. Tubuhnya gemetar. Dia menggunakan tangannya untuk menutupi mata Ting Ting agar dia tidak melihat semua ini. Dia takut hal itu akan membuat gadis kecil itu takut. Ting Ting sangat cemas dan bertanya dengan nada terisak, "Kakek, ada apa dengan kakak? Apakah orang-orang jahat itu mengganggunya?" "Ting Ting, jangan khawatir.
Kakakmu baik-baik saja. Orang-orang jahat itu semua dipukuli olehnya. Ye Fan melemparkan orang-orang ini ke jalan, tapi dia tidak membiarkan mereka pergi. Dia menendang mereka sampai mereka berguling-guling seperti bola karet. Mereka menangis dan menjerit seolah-olah mereka telah dikuliti. Mereka berteriak seperti babi yang sedang disembelih. Steward Liu tentu saja menjadi target yang mendapat perhatian khusus dari Ye Fan. Pipinya bengkak, dan tidak diketahui berapa kali dia ditampar. Hampir semua giginya rontok. Tolong, pembunuhan. Ketika Ye Fan melihat ini, dia dengan lantang berkata, "Sesama penduduk desa, apa yang kalian tunggu? Orang-orang ini adalah anjing-anjing keluarga Li, dan sekarang mereka telah diusir dari keluarga Li, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Datang dan hajar mereka. Beri mereka pelajaran yang baik." Kata-kata ini melebihi ekspektasi Ye Fan. Dengan suara desing, semua orang mengepung mereka. Pria, wanita, tua, dan muda merobek dan menarik orang-orang yang ada di tanah. Saya mendengar pagi ini bahwa mereka dipukuli oleh keluarga Li karena barang-barang mereka dibakar. Sepertinya itu benar. Tidak heran jika anak muda ini bisa menghajar mereka. Jadi mereka penuh dengan luka-luka. Jika tidak, pemuda ini akan mengalami kerugian besar hari ini. Kalahkan mereka sampai mati. Kerumunan orang menjadi sangat marah. Mereka merangsek maju dan memukuli orang-orang yang ada di tanah. Tidak sulit untuk menebak betapa tidak populernya orang-orang ini. Sekarang, setelah kerumunan orang itu marah, semua kemarahan mereka meledak. Orang-orang di tanah terus berguling. Jeritan mereka bukan lagi jeritan manusia. Mereka menangis dan meratapi orang tua mereka. Mereka dipukuli sampai mereka kehilangan kendali atas isi perut dan air seni mereka. Bau busuknya sangat menyengat. Ye Fan awalnya ingin memanfaatkan kekacauan itu untuk mematahkan beberapa tulang mereka dan membuat mereka berperilaku selama 1,5 tahun, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia tidak perlu melakukannya. Pria dan wanita, tua dan muda, yang mengelilingi mereka, memukuli anjing-anjing yang tenggelam. Beberapa orang mengalami patah tangan dan kaki. Mereka mungkin akan lumpuh seumur hidup mereka. Bisa dibayangkan betapa besar kemarahan yang telah mereka bangkitkan. Ampuni kami tidak akan berani melakukannya lagi. Ah, tolong, ada yang mati. Chapter 77 Harta Karun Tiongkok Kuno. Steward Liu dan yang lainnya dipukuli dengan sangat parah sehingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Mereka tergeletak di jalan seperti anjing mati. Di masa lalu, mereka telah bertindak terlalu jauh dan telah membangkitkan kemarahan publik. Jika bukan karena nasihat dari beberapa orang tua yang bijaksana, mereka pasti sudah dipukuli sampai mati. Pada akhirnya, semua orang melemparkan mereka ke depan pintu rumah masing-masing seperti anjing mati. Hal ini bisa dikatakan sangat memuaskan. Pada siang hari, restoran kecil itu dipenuhi dengan gelak tawa. Senyum Ting-Ting kecil sangat cerah. Ia tidak lagi merasa khawatir atau takut. Paman Jiang juga mengeluarkan amarah di dalam hatinya, dan kerutan di wajahnya sepertinya sudah banyak mencair. Dia membuat beberapa hidangan, seperti daging kelinci berwarna merah, bakso kelinci dengan sup bening, iga kelinci asam manis, ayam gulung daun hijau, ayam potong dadu pedas, dan beberapa sayuran dan buah-buahan liar. Acara makan bersama ini berlangsung cukup lama. Dari waktu ke waktu, suasana bercampur dengan gelak tawa. Suasana yang harmonis ini memberikan ilusi kepada Ye Fan bahwa dia telah kembali ke rumah. Setelah makan siang, Ye Fan langsung pergi jauh ke pegunungan. Dia mulai mencoba mengendalikan mesin terbang ilahi, karena itu sangat krusial dan penting untuk kultivasinya nanti. Setiap mesin gaib ilahi, seperti rantai besi ilahi, bertahan di atas lautan kepahitan keemasan. Ini adalah bentuk primitif yang dibentuk oleh kondensasi esensi kehidupan. Para pembudidaya dapat mengorbankan divine glyphs ke dalam berbagai bentuk, seperti pisau terbang, belati, dan sebagainya. Mereka dapat dilepaskan dari tubuh untuk membunuh musuh, yang lebih efektif daripada divine glyph. Sebagian orang akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengorbankan divine glyphs primitif menjadi pedang terbang, perisai kecil, tombak ilahi, dan sebagainya. Dengan cara ini, akan lebih mudah dikendalikan, dan kekuatannya akan jauh lebih besar ketika menghadapi musuh. Ada juga sebagian orang yang tidak takut akan kerumitan dan misteri. Mereka berulang kali mengubah mesin pencatat ilahi menjadi kuali, lonceng, atau menara, dan seterusnya, yang dapat mengerahkan semua jenis kekuatan misterius. Legenda mengatakan bahwa alat yang disempurnakan oleh beberapa kultivator yang menggunakan mesin terbang ilahi mungkin akan mengalami perubahan yang tak terduga pada tahap selanjutnya.
Jalan Dao, terjalin di dalam, alat, yang memiliki kekuatan yang tak terduga. Tentu saja, kemungkinan hal ini sangat kecil. Hanya para kultivator yang sangat berbakat dan kuat yang mungkin memiliki kesempatan seperti itu. Berdasarkan pengalaman masa lalu, semakin rumit dan mendalam, artefak, yang disempurnakan dari pola ilahi primitif, maka semakin kuat kekuatannya. Secara relatif, kuali, lonceng, atau menara, memiliki peluang yang lebih tinggi untuk menjalin jalan Tao di dalamnya. Tentu saja, semakin rumit suatu alat, semakin sulit untuk membentuknya. Bahkan, setelah menghabiskan waktu dan energi yang tidak ada habisnya, mereka bahkan mungkin tidak dapat membentuk siluet, sehingga membuang-buang waktu. Selain itu, bahkan jika dia beruntung dan berhasil, akan sulit baginya untuk menuai hasilnya setelah berkultivasi dengan pahit ke tahap selanjutnya. Sangat penting bagi seorang kultivator untuk menyempurnakan rune ilahi primitif menjadi alat. Semua orang memperlakukannya dengan serius karena itu adalah dasar dari manipulasi objek mereka di masa depan. Sebagai contoh, Han Feiyu mengendalikan segel harta karun kayu hijau, Tetua Han mengendalikan 12 pedang kayu hijau, dan Taois yang tidak berperasaan mengendalikan berbagai jenis senjata spiritual. Premisnya adalah bahwa mereka telah menyempurnakan rune ilahi primitif menjadi alat dan menggunakan alat untuk mengontrol dan mengendalikan semua jenis senjata. Sebagian besar orang, setelah memurnikan Divine Rune menjadi alat, akan memilih harta roh dengan bentuk yang sama. Hanya ketika keduanya sama, barulah mereka bisa menampilkan kekuatan terbesar. Tentu saja, karena bentuknya berbeda, bukan berarti mereka tidak dapat mengendalikan senjata lain, tetapi kurang lebih pada level yang lebih rendah. Ada juga beberapa kultivator yang terus-menerus memadatkan Divine Rune, berulang kali menyempurnakan alat mereka, dan tidak perlu mengendalikan senjata fisik lainnya. Alat yang ditempa adalah harta roh mereka. Menurut catatan Laut Reinkarnasi dari Kitab Suci Dao, Laut Pahit, Mata Air Kehidupan, Jembatan Ilahi, dan Tahap Paramita, setiap tahap dapat memurnikan alat. Ye Fan sudah menjadi pembudidaya tahap Laut Pahit, dan sekarang dia akan menyempurnakan alat pertamanya. Dia dengan serius mempertimbangkan apa yang harus dipilih, karena ini adalah masalah yang sangat penting. Setelah alat terbentuk, akan sangat sulit untuk mengubahnya. Selain itu, alat pertama adalah fondasi masa depannya, dan jauh lebih berguna daripada alat yang ditempa pada tahap lainnya. Karena dia telah memilih jalur kultivasi, semuanya harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Ye Fan pertama-tama menyingkirkan pedang terbang, perisai, tombak, dan senjata biasa lainnya. Meskipun ia tahu bahwa harapannya tipis, namun ia tetap berharap bahwa alat miliknya akan mampu menjalin jalan Dao di masa depan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memilih dari alat yang rumit dan misterius itu. Apa yang harus saya pilih? Ye Fan dengan serius dan hati-hati mempertimbangkan untuk waktu yang lama, dan akhirnya matanya berbinar. Akhirnya, dia membuat pilihan yang jelas. Dia memutuskan untuk menyempurnakan Divine Rune miliknya menjadi kuali. Ini bukanlah keputusan yang impulsif, tetapi keputusan yang dibuat Ye Fan setelah melalui pertimbangan yang matang. Bukan hanya karena dia menyukai kuali, tetapi yang lebih penting lagi, kuali adalah benda paling misterius di Tiongkok kuno. Mencari tahta dataran tengah, zaman keemasan periode musim semi dan musim gugur. Ada banyak sekali idiom yang berhubungan dengan kuali. Kuali memiliki sejarah panjang di Tiongkok kuno, dan merupakan alat negara yang paling misterius. Bahkan dapat dikatakan bahwa kuali dapat mewakili Tiongkok kuno. Sulit untuk mengatakan berapa lama sejarah Tiongkok. Ada beberapa hal yang tidak dicatat dan diwariskan. Ye Fan memikirkan banyak hal, jadi dia memilih kuali. Pada periode Prakin, ada banyak kaisar suci dan kaisar kuno yang beribadah di Gunung Tai, termasuk Fuxi, Senong, Kaisar Kuning, dan 72 kaisar kuno lainnya. Sekarang, dalam pandangan Ye Fan, ada terlalu banyak misteri. Menyimpulkan dari pengalamannya sendiri, tidak sulit untuk menemukan bahwa Tiongkok kuno diselimuti kabut yang tak berujung. Tampaknya ada periode yang sangat misterius di Tiongkok kuno. Periode waktu itu terkubur dalam sungai sejarah yang luas. Dari berbagai petunjuk, beberapa hal bisa dideteksi. Orang-orang kuno tampaknya telah menguasai kekuatan yang luar biasa. Kuali, sebagai benda paling misterius yang diwariskan dari masa itu, secara alami dihargai oleh Ye Fan. Itu adalah benda suci paling penting yang ada dalam sejarah Tiongkok kuno, jadi dia secara alami memilihnya sebagai alat penting. Mengenai pilihan ini, Ye Fan sangat yakin.
Ini adalah kristalisasi Tiongkok kuno, dan sebagai alat serta fondasi pertamanya, inilah yang paling sesuai. Ada banyak bentuk kuali. Yang paling terkenal adalah kuali berkaki 3 dan kuali persegi berkaki 4. Mana yang harus dia pilih? Ye Fan berpikir dengan hati-hati lagi. Kuali berkaki 3 muncul lebih awal. Dia perlahan-lahan membuat keputusan di dalam hatinya. Selain alasan sebelumnya, ada alasan lain. Dari identitasnya saat ini sebagai seorang kultivator, ia merasa bahwa kuali berkaki 3 mengandung beberapa prinsip yang tidak dapat dijelaskan. Kuali berkaki 3 lebih stabil daripada kuali berkaki 4. Ini adalah bentuk yang paling stabil, dan dao serta makna dari kuali bundar lebih luas dan lebih dalam. Kuali berkaki 3 itu stabil, kokoh, mantap, dan kokoh. Lingkaran tersebut merepresentasikan langit dan bumi, alam semesta, dan bintang-bintang. Menurut legenda, ketika Pangu membelah langit dan bumi, dia memecahkan lingkaran dan menghancurkan ruang berbentuk bola. Ini adalah proses evolusi awal dari kekacauan, dan lingkaran mewakili asal mula. Itu benar, aku akan memilih kuali berkaki 3. Setelah mempertimbangkan dengan serius, Ye Fan membuat keputusan penting ini. Pertama-tama, ia harus menentukan bentuk, alat, dan menanamkannya secara kuat dalam benaknya. Di kemudian hari, ia akan menggunakannya sebagai referensi untuk menempa alat tersebut. Tidak boleh ada satu pun cacat. Dengan manik-manik bodi di tangan, Ye Fan membenamkan dirinya dalam kondisi yang sangat halus. Dia mengukir sebuah diagram di dalam pikirannya dan mensimulasikan 19 aksara ilahi, dengan indera ilahi. Kemudian, dia mulai menempa mereka dalam pikirannya. Setelah upaya tanpa henti, ke-19, Divine Glyph, akhirnya melebur dan mengembun menjadi kuali emas kecil seukuran kacang. Kuali itu bersinar cemerlang dan sangat sempurna. Akan tetapi, Ye Fan merasa tidak puas. Dia merasa ada sesuatu yang kurang. Bentuknya sempurna, tetapi tidak memiliki dao. Ya, ini masih belum ada gagangnya. Ye Fan mulai menempa lagi. Kuali emas kecil itu perlahan-lahan membentuk sepasang gagang. Saat kuali emas kecil ini terbentuk di benaknya, Ye Fan langsung merasakan dao yang alami. Dia sangat puas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, sebuah kuali, 2 pegangan, 3 kaki. Ya, dao melahirkan 1, 1 melahirkan 2, 2 melahirkan 3, 3 melahirkan segala sesuatu. Segala sesuatu mengandung yin dan merangkul yang, dan qi yang harmonis. Semakin Ye Fan melihatnya, semakin dia merasa puas. Kuali emas kecil itu menjadi semakin misterius di matanya. Pada akhirnya, hal itu memenuhi pikirannya, menjadi sederhana dan alami. Ya, itu dia. Setelah Ye Fan selesai menempa, kuali berkaki 3 itu terukir selamanya di benaknya. Mulai sekarang, dia akan mulai menempa kuali yang nyata di lautan kepahitan. Alat paling misterius yang ada di sepanjang sejarah Tiongkok. Hati Ye Fan dipenuhi dengan antisipasi. Chapter 78 terselesaikan. Ye Fan telah mengukir kuali berkaki 3 dan bertelinga 2 di dalam hatinya, tetapi sangat sulit untuk menyempurnakan pola ilahi di lautan kepahitan. Hanya memadatkan ke-19 pola ilahi, bersama-sama membutuhkan waktu yang lama. Pada akhirnya, ia perlahan-lahan melelehkan ke-19 pola ilahi, itu menjadi sebuah bola seukuran kacang, tetapi sulit untuk dilemparkan dan tidak dapat dibentuk. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tidak ada hubungannya dengan kuali. Ye Fan mencoba berkali-kali, tapi dia bahkan tidak bisa mengukir beberapa pola di atasnya, apalagi menempanya menjadi bentuk kuali. Mengorbankan kuali memang sulit. Namun demikian, ia tidak cemas. Lagi pula, ini baru permulaan, dan akan ada waktu untuk menyempurnakannya di masa depan. Ini akan menjadi proses yang panjang dan sulit, tidak hanya baginya, tetapi juga bagi orang lain. Langit menjadi gelap. Ye Fan berburu seekor musang dan berjalan kembali. Kembali ke restoran kecil, dia baru saja duduk ketika pria tua itu menata meja yang penuh dengan makanan dan anggur. Aromanya begitu memikat. Ting-ting kecil telah berganti pakaian baru. Wajah kecilnya yang kemerahan dipenuhi dengan senyuman manis, memperlihatkan 2 lesung pipi yang lucu. Definisi kebahagiaan gadis kecil itu sangat rendah. Selama dia bisa makan dan tidak diganggu, dia akan sangat puas. Selain itu, dia memiliki pakaian baru untuk dikenakan sekarang. Hari ini, keluarga Li dalam keadaan waspada. Mereka telah mengumpulkan banyak orang kuat, seolah-olah mereka sedang berjaga-jaga, kata Paman Jiang di meja makan. Apa yang terjadi? Ye Fan bertanya. Keluarga Li memiliki musuh yang tinggal puluhan mil jauhnya.
Ada juga orang-orang dalam keluarga yang berkultivasi di luar. Mereka berdua adalah keluarga lokal yang kuat, dan kedua keluarga tersebut tidak pernah berhubungan baik. Keluarga Li menduga bahwa pihak lain membakar lebih dari 10 gerobak barang. Hari ini, mereka mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi pada akhirnya, seorang pelayan ditahan. Sisanya dipukuli sampai setengah mati dan dilarikan kembali. Yevan langsung tertawa kecil dan berkata, awalnya saya ingin menyiksa mereka, tapi sekarang lebih mudah. Kali ini, saya jamin mereka tidak akan bisa menjaga diri mereka sendiri dan tidak akan lagi memiliki pikiran untuk mencurigai orang lain. Biarkan dua keluarga di desa yang sama saling mencurigai satu sama lain. Setelah bertanya tentang situasi secara rinci, Yevan diam-diam menyelinap keluar dari kota kecil di malam hari dan langsung menuju ke sebuah villa yang jaraknya puluhan mil jauhnya. Dia menyelinap masuk tanpa suara. Meskipun ada orang dalam keluarga yang berkultivasi di luar, tidak ada orang seperti itu di dalam keluarga saat ini. Bagi Yevan, seolah-olah dia tidak ada. Apakah itu pramugara Zhang? Suara orang di dalam gudang kayu itu melengking, mirip dengan apa yang Paman Jiang gambarkan. Dia segera menjawab, ini aku. Siapa kamu? Pramugara Zhang, saya di sini untuk menyelamatkan Anda. Yevan berjalan mendekat dan memutuskan tali di tubuhnya, dan berkata, Tuan muda keluargamu turun gunung dari surga berkabut. Kali ini, dia akan benar-benar menghancurkan keluarga Wang. Apa? Pramugara Zhang tampak sangat terkejut dan berkata, siapa kamu? Suara Yevan segera berubah dingin saat dia berkata, tenanglah. Tuan muda keluargamu telah mengundang beberapa saudara seperguruan, dan aku salah satunya. Salam, Guru Tua Abadi yang Agung. Meskipun Stewart Zhang dapat mengetahui bahwa pihak lain masih muda, setelah mengetahui bahwa pihak lain adalah seorang kultivator, dia segera bersujud seperti serangga. Tidak perlu bersujud. Sekarang, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Dengarkan baik-baik. Guru Tua Abadi yang Agung, silakan bicara. Ada beberapa barel minyak di sini. Pergilah keluar dan bakarlah. Saat api menyala, berteriaklah dengan keras bahwa tuan muda keluargamu akan menghancurkan seluruh keluarga Wang. Ah, kalau begitu, apakah saya akan ditangkap dan dibunuh oleh mereka? Pada saat ini, bagaimana mungkin Stewart Zhang memikirkan hal lain? Yang ia pikirkan hanyalah apakah ia dapat menyelamatkan nyawanya atau tidak. Jangan khawatir, kami bertanggung jawab atas keselamatan Anda. Beberapa dari kami ingin menyiksa mereka secara perlahan dan membiarkan keluarga Wang mati dalam ketakutan. Oke, aku akan menyalakan api sekarang. Ketika saatnya tiba, aku akan menyerang bersama dengan Guru Tua Abadi Agung. Yevan menepuk pundaknya dan berkata dengan penuh arti, Anda telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Dipuji seperti ini oleh seorang yang abadi di matanya, darah Stewart Zhang langsung mendidih. Kebenciannya untuk menggertak tetangganya benar-benar dilepaskan. Dia mengambil beberapa tong minyak dan bergegas keluar dengan langkah besar. Yevan memungut tali yang putus di tanah, lalu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Tidak lama kemudian, villa di gunung itu terbakar. 4-5 tempat terbakar pada saat yang bersamaan. Tepat pada saat itu, suara melengking Stewart Zhang terdengar. Suara itu sangat menusuk telinga di tengah malam. Dia berkata, anak bangsat keluarga Wang, aku telah membakar sarangmu. Tunggu saja, tuan muda keluargaku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Pada saat itu, Stewart Zhang sangat bersemangat. Dengan Celestial yang mendukungnya, dia tidak takut dan menyalakan 4 hingga 5 api lagi. Ketika orang-orang keluarga Wang melihat hal ini, mata mereka memerah. Mereka meraung dalam kemarahan dan bergegas mendekat. Mereka mengayunkan pedang dan menebas. Di bawah penerangan api, pedang-pedang seputih salju itu sangat menarik perhatian. Hanya pada saat inilah Stewart Zhang merasa takut. Ini karena Celestial tidak muncul di sisinya. Pada saat ini, bahkan jika dia ingin melarikan diri, sudah terlambat. Dia menjerit ketakutan dan baru saja berbalik untuk melangkah ketika lehernya langsung dipotong. Darah menyembur keluar dan dia meninggal dengan mata terbuka lebar. Melihat Stewart Zhang telah terbunuh, Yevan diam-diam mundur dari kegelapan. Namun, dia tidak pergi begitu saja. Dia memanfaatkan kekacauan itu untuk menyalakan lebih dari 10 api. Api yang berkobar dengan dahsyatnya, mewarnai separuh langit menjadi merah. Hanya pada saat inilah Yevan terbang menjauh, menghilang ke dalam kegelapan dalam sekejap mata. Keesokan harinya, ketika berita tersebut sampai di kota Fresh Breeze, keluarga Li langsung terguncang. Setengah dari villa pegunungan milik keluarga Wang terbakar. Apa, Zhang Sun yang melakukannya? Bajingan, Zhang Sun, aku akan membunuh seluruh keluargamu.
Semua orang di keluarga Li panik. Seperti semut di atas wajan panas, mereka mengumpulkan semua pria berbadan sehat dan bersiap untuk menghadapi balas dendam keluarga Wang. Setengah dari villa pegunungan milik keluarga Wang menjadi abu. Mereka sangat marah dan membakar semua toko milik keluarga Li di daerah tersebut. Sedangkan untuk emas dan perak, mereka mengambil semuanya dan mengumpulkan para pelayan untuk menyerang kota Fresh Breeze. Pada hari itu, di luar kota Fresh Breeze, dua keluarga terlibat konflik berdarah yang intens. Kedua belah pihak menderita banyak korban. Tidak ada yang bisa dijelaskan sekarang, jadi mereka hanya bisa menyelesaikannya dengan pisau dan darah. Hanya sampai senja kedua belah pihak mundur. Sudah jelas bahwa masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Dalam beberapa hari ke depan, pasti akan ada lebih banyak konflik berdarah. Malam itu juga, orang-orang keluarga Wang datang lagi. Mereka bergegas ke kota Fresh Breeze dan langsung menuju ke keluarga Li untuk membakar. Jika mereka tidak siap, keluarga Li mungkin sudah benar-benar menjadi abu. Meskipun begitu, banyak kamar yang terbakar, dan tidak ada kedamaian sepanjang malam. Paman Jiang melihat semua ini dengan matanya sendiri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi khawatir. Melihat ini, Ye Fan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kedua keluarga ini bukan orang baik. Itu hanya anjing yang menggigit anjing." Orang tua itu mengangguk dan berkata, "Nak, cobalah untuk tidak melakukan hal ini di masa depan." Dia sedikit khawatir tentang Ye Fan. Dia merasa bahwa seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dapat menyebabkan badai besar hanya dengan beberapa trik biasa. Dia takut di masa depan, pikiran Ye Fan akan semakin dalam dan dia akan menempuh jalan yang salah. Ye Fan segera tertawa kecil dan berkata, "Paman, jangan khawatir. Saya tidak pernah berniat untuk menyakiti siapapun. Saya hanya melakukan ini kepada orang-orang seperti mereka. Orang-orang keluarga Li yang berkultivasi di luar mungkin akan kembali." Pria tua itu menunjukkan ekspresi sedih saat dia memikirkan putranya sendiri. "Aku juga berpikir begitu. Dengan kejadian seperti itu yang menimpa keluarga Li, mereka pasti telah pergi ke surga kabut untuk mengirim pesan. Bahkan jika hal seperti itu tidak terjadi, orang-orang keluarga Li seharusnya sudah kembali." Kenapa? Ye Fan sedikit bingung. Keluarga Li biasanya menghabiskan banyak uang, terutama untuk mengumpulkan obat-obatan roh dan mengirimkannya ke beberapa orang dari keluarga mereka yang berkultivasi di luar. Beberapa waktu yang lalu, mereka tampaknya telah mengumpulkan semacam asal. Dikatakan bahwa itu ditemukan oleh seorang pengumpul ramuan di sebuah gua kuno jauh di pegunungan. Tampaknya memiliki manfaat yang besar bagi para pembudidaya. Hati Ye Fan bergetar saat itu. Menurut catatan kuno, selama era ketika langit dan bumi bergabung untuk melahirkan segala sesuatu, tanaman tumbuh subur, makhluk hidup sangat kuat, dan ada obat-obatan roh yang tak ada habisnya. Banyak asal-usul yang diproduksi, berkilau seperti ambar, dan ada sejumlah besar esensi kehidupan yang tersegel di dalamnya. Bahkan ada beberapa asal-usul ilahi, langka yang memiliki makhluk tirani dari era purba yang tersegel di dalamnya. Setelah asal-usul tersebut diekstraksi, mereka dapat memberikan sejumlah besar esensi kehidupan. Menemukan asal di sebuah gua kuno jauh di pegunungan, keluarga Li benar-benar memberi saya hadiah besar. Ye Fan mengungkapkan senyum cerah. Chapter 79 menyalin ukiran prasasti Dao. Kemana perginya pengumpul ramuan yang pertama kali menemukan asal di gua kuno? Ye Fan bertanya. Ada catatan dalam kitab-kitab kuno bahwa dalam keadaan normal, sebuah asal dapat digali dari beberapa asal atau bahkan lebih. Jika mereka menemukan gua kuno itu, mungkin akan ada penemuan lainnya. Paman Jiang menghela napas. Setelah dia kembali ke kota, dia menjual bagian dari origin itu kepada keluarga Li. Dalam waktu kurang dari sehari, dia menghilang. Banyak orang berspekulasi bahwa keluarga Li tidak mau membayar tagihannya, dan diam-diam telah melakukan sesuatu yang jahat. Ye Fan langsung mengerti bahwa keluarga Li pasti telah membunuhnya. Asal-usul sangat penting bagi para kultivator, mereka tidak akan membiarkan orang ini berbicara omong kosong. Sepertinya agak merepotkan. "Kakak, masalah apa yang kamu hadapi? Ting-Ting akan membantumu." Ting-Ting kecil memiringkan kepalanya, mengedipkan matanya yang besar dan cerah, dan berkata dengan polos. Ye Fan tersenyum, menggaruk hidung kecilnya yang halus. Ting-Ting sangat enak. Setelah sarapan, Ye Fan berjalan keluar dari restoran kecil itu, mengitari keluarga Li dari kejauhan. Bagian dalamnya hancur berantakan, dan setidaknya ada 30 rumah yang telah terbakar. Pada saat itu, terdengar raungan binatang buas yang datang dari luar kota kecil.
Tidak lama kemudian, awan debu membubung, dan seekor tunggangan yang tinggi bergegas masuk ke dalam kota kecil. Bentuknya seperti kuda, tetapi ditutupi dengan sisik hijau. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, kuda itu telah tiba di gerbang keluarga Li. Kuda sisik naga. Ye Fan terkejut. Dia tahu tentang binatang aneh ini. Tubuhnya ditutupi dengan sisik hijau, dan bentuknya seperti kuda. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa, dan ketika ia berlari, ia berkali-kali lebih cepat dari kuda biasa. Ia dapat menempuh jarak 4 atau 5.000 mil dalam sehari tanpa masalah. Ia tidak mengenal lelah, dan tidak perlu berhenti di tengah jalan. Sangat sulit bagi orang biasa untuk memiliki binatang aneh seperti itu. Bahkan pembudidaya tahap laut pahit akan kesulitan untuk menaklukkannya. Kekuatan kuda sisik naga sangat luar biasa, dan biasanya hanya pembudidaya tahap mata air kehidupan yang bisa menaklukkannya dan memberikannya kepada junior mereka yang belum bisa menunggangi pelangi. Sisik hijau kuda sisik naga berkibar-kibar, dan ia menggelengkan kepala dan ekornya, meringkik ke arah langit. Kuda itu adalah tunggangan dewa. Di atas pelana kuda itu duduk seorang pemuda berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Wajahnya pucat, bibirnya sangat tipis, dan matanya agak dingin. Keluarga Li langsung terkejut. Pintu terbuka, dan seseorang berteriak dan berlari ke dalam untuk menyampaikan pesan, "Tuan muda sudah kembali. Sumber ini adalah milik saya. Sekarang bukan waktunya untuk bertindak." Tidak lama kemudian, Ye Fan memasuki pegunungan yang dalam. Kali ini, dia melihat ke dalam buku emas di lautan kepahitan dan menemukan bahwa kata-kata di awal bahkan lebih kabur, seolah-olah mereka benar-benar akan hilang sepenuhnya. Mengapa bisa seperti ini? Ye Fan terus memikirkan pertanyaan ini dan berkata dalam hati, untungnya, saya telah memahami sepenuhnya bagian-bagian yang hilang. Setelah itu, dia terus memahami kitab suci Dao. Setiap kali, dia akan memiliki perasaan yang berbeda. Setelah sekian lama, dia berhenti dan mulai menyempurnakan kuali di atas lautan kesengsaraan. Ke-19 tanda ilahi, dilebur menjadi satu, seperti sebongkah besi ilahi, bersinar terang. Tidak peduli berapa kali Ye Fan memurnikannya, sulit untuk mengubahnya menjadi kuali. Selama periode ini, Ye Fan pernah mencoba menempa pedang terbang. Meskipun dia tidak berhasil, dia secara kasar memiliki bentuk embrio pedang. Jika dia terus menyempurnakannya secara perlahan, cepat atau lambat dia akan berhasil. Mengapa begitu sulit untuk menghaluskan kuali? Ye Fan melebur embrio pedang emas dan mulai melemparkan kuali lagi. Tapi dia mencoba lagi, dan gagal lagi dan lagi. Dia hanya bisa memalu menjadi gumpalan, tidak bisa membentuknya, dan bahkan embrio kasarnya pun sulit dibentuk. Jika begini terus, kapan saya bisa melemparkan kuali yang penuh dengan pesona Dao? Jika saya membuang waktu dengan sia-sia, itu benar-benar seperti menimba air dengan keranjang bambu. Proses pemurnian kuali tidak hanya diperlukan untuk memobilisasi esensi kehidupan, tetapi juga tingkat konsentrasi yang tinggi dari indera ilahi. Pada akhirnya, Ye Fan kelelahan dan harus berhenti. Di atas lautan kesengsaraan, bongkahan besi ilahi, seukuran kacang itu bersinar terang. Itu sulit untuk dibentuk setelah ratusan kali penyempurnaan. Sepotong besi ilahi, seperti itu sudah bisa dianggap sebagai alat yang setengah tidak berguna. Saya tidak tahu apakah itu bisa mengendalikan senjata seperti segel harta karun Greenwood. Ye Fan sangat menyesal. Dia tidak memiliki harta apapun, dan dia tidak tahu apakah dia bisa mengendalikan sesuatu sekarang. Jika tidak, dia benar-benar ingin mencobanya. Tiba-tiba, dia melihat buku emas yang terjepit oleh tembaga hijau di tepi lautan kesengsaraan. Hatinya tiba-tiba tergerak, dan dia berkata, "Mari kita coba mengendalikannya." Gumpalan besi ilahi, seukuran kacang dengan cepat tenggelam ke dalam lautan kesengsaraan, dan langsung melebur ke dalam buku emas. Dengan sebuah pikiran dari Ye Fan, cahaya keemasan yang menyala-nyala keluar dari tubuhnya, seperti kilatan petir di langit. Cahaya yang menyilaukan melintas, dan beberapa pohon kuno serta dua batu besar tidak dapat menghentikannya. Ye Fan benar-benar terkejut, dan beberapa pohon kuno seperti ini. Sedangkan untuk dua batu besar, dengan dorongan tangannya, kedua batu itu langsung terbelah menjadi dua, dan sudah terpotong dengan bersih. Buku emas itu terbang lebih dari selusin meter jauhnya, seperti matahari keemasan di langit. Dengan sebuah pemikiran dari Ye Fan, cahaya keemasan itu menyala, dan langsung terbang kembali ke laut kesengsaraan. Betapa tajamnya! Ye Fan sangat terkejut. Dia hanya ingin mencobanya, dan tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menggunakan buku emas itu, dan ketajamannya tak tertandingi.
Kertas emas ini tidak hanya mencatat kitab suci Dao, tapi apakah bisa juga digunakan sebagai senjata? Dengan ide ini, ia mulai mencoba lagi. Cahaya keemasan itu bagaikan pelangi, dan terus-menerus menembus kehampaan bagaikan kilat. Ye Fan menemukan bahwa dia hanya bisa menggunakan buku emas itu dalam jarak lebih dari selusin meter. Di luar jarak ini, sulit baginya untuk mengendalikannya. Kitab suci Dao adalah salah satu kitab suci kuno yang paling misterius di wilayah Tandus Timur. Halaman emas ini pasti luar biasa. Saya juga memiliki senjata, dan kekuatannya pasti tak tertandingi saat menghadapi musuh. Ye Fan berangsur-angsur menjadi lebih percaya diri. Jika satu halaman saja seperti ini, maka tembaga hijau itu pasti lebih menakutkan lagi. Itu pasti senjata sungguhan, dan aku ingin tahu seberapa kuatnya. Memikirkan hal ini, Ye Fan tidak bisa tenang. Dia melihat ke dalam laut kesengsaraan, dan ingin mengendalikan tembaga hijau. Namun, di tengah-tengah lautan kesengsaraan yang berwarna keemasan, tembaga hijau itu diam, dan terpaku di sana seperti batu besar. Saya merasa seperti sedang mendorong gunung raksasa. Ye Fan berkeringat deras, dan dia kelelahan. Dia tidak bisa menggerakkan tembaga hijau sama sekali. Pusat lautan kesengsaraan diselimuti aura sederhana dan kuno, dan ada tekanan yang luar biasa. Tidak heran jika kitab suci Dao dipaksa ke tepi. Sepotong tembaga hijau ini terlalu misterius dan luar biasa. Ini seperti menghadapi samudera tak terbatas dan langit kuno yang penuh dengan bintang. Sangat luas dan tak terbatas, dan tekanannya seperti langit. Tembaga hijau itu jelas tidak utuh. Benda itu sangat mirip dengan potongan artefak yang rusak. Jika pecahannya seperti ini, bisa dibayangkan betapa mengerikannya artefak yang utuh. Sulit untuk memperkirakannya. Mustahil untuk memperkirakannya. Pada saat itu, matanya tiba-tiba berbinar. Dia melihat pola Dao pada tembaga hijau, dan pola-pola itu memiliki irama Dao yang tak terlukiskan. Saya tidak bisa memindahkan tembaga hijau, jadi saya akan menyalin pola Dao-nya terlebih dahulu. Tidak ada pola Dao pada permukaan tembaga hijau yang misterius itu, tetapi ada pola Dao yang padat pada rekahannya. Pola-pola itu rumit, mendalam, dan tak terduga. Tidak mungkin bagi orang untuk memahaminya, tetapi ada semacam Dao alami, dan perasaan kekacauan langit dan bumi, yang membuat orang sangat tersentuh dalam sekejap. Ye Fan belum mencapai tingkat di mana dia bisa mempelajari pola Dao secara rinci. Apa yang ingin dia lakukan adalah berulang kali melebur gumpalan besi suci, yang tidak dapat dilemparkan ke dalam kuali pada patahan tembaga hijau, dan menyalin semua pola Dao yang misterius. Pola Dao yang padat dan misterius ini pasti memiliki asal-usul yang hebat. Sangat mungkin bahwa itu adalah pola alami legendaris yang unik. Setelah beristirahat sejenak, Ye Fan mulai mencium bongkahan besi yang saleh. Dia meleburnya, menempelkannya ke tembaga hijau, dan terus-menerus memaluinya. Itu seperti besi tempa yang fana. Dia memaluinya berulang kali, dan ada banyak pola padat di atasnya. Dia terus-menerus menyempurnakan dan menyalinnya sampai dia merasa bahwa bongkahan besi yang saleh ini secara bertahap memiliki pesona yang tak terlukiskan. Namun demikian, ketika ia secara cermat merasakannya, ia menemukan bahwa irama itu masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan, dan apa yang disebut irama Dao tidak ada. Apakah ini kesalahpahaman? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Pada periode waktu berikutnya, dia terus-menerus melebur bongkahan besi yang saleh, dan berulang kali menyempurnakannya. Dia menyalin pola Dao pada tembaga hijau di dalam dan luar. Dapat dikatakan bahwa dia telah menempanya ratusan dan ribuan kali. Tampaknya jauh lebih padat daripada sebelumnya. Entah itu kesalahpahaman atau bukan, meniru pola Dao pada tembaga hijau, pasti bagus dan tidak buruk. Akhirnya, Ye Fan mulai melemparkan kuali lagi. Dia ingin melihat apakah bongkahan besi yang saleh itu benar-benar berubah setelah meniru pola Dao. Di atas lautan kepahitannya, bongkahan besi yang saleh terus berubah bentuk. Tepi dan sudutnya secara bertahap menjadi lebih bulat, dan kilauannya jauh lebih terkendali. Ini memiliki kesan yang lebih kokoh. Pada akhirnya, meskipun dia bahkan tidak berhasil menghaluskan embrio kasar itu, Ye Fan masih merasa sangat bersemangat. Dia merasakan ketidaknormalan. Dalam proses pemurnian, gumpalan besi yang saleh, dia menemukan perasaan misterius. Chapter 80 merebut akarnya. Pada siang hari, Ye Fan kembali ke restoran. Dia sangat menyukai suasana saat dia makan bersama Paman Jiang dan Ting Ting kecil. Setelah makan, Ting Ting kecil dengan patuh pergi untuk mencuci piring. Ye Fan merasa agak malu saat melihat ini.
Dia sepertinya tidak membantunya melakukan apapun. Biar saya yang melakukannya. Kamu masih muda dan tidak perlu melakukan hal-hal ini. Pergilah tidur siang. Kau sangat tinggi. Tidak perlu kakak yang melakukannya. Saya tahu cara mencuci piring. Piring-piring itu sangat bersih. Gadis kecil itu mendorong Ye Fan ke samping. Wajah Paman Jiang penuh dengan senyuman. Dia merapikan piring dan menatap cucunya dengan penuh kasih sayang. Sebuah suara tiba-tiba menyela suasana hangat tersebut. Sudah 2 tahun saya tidak bertemu denganmu. Gadis kecil ini sudah dewasa dan tahu bagaimana melakukan beberapa hal. Seorang pria muda berusia pertengahan 20-an masuk dengan senyum tipis. Dia melirik Paman Jiang dan Ye Fan dengan jijik sebelum menatap Ting Ting kecil. Paman, siapa kamu? Apa kau kenal aku? Ting Ting kecil memiliki mulut yang manis. Meskipun dia merasakan adanya permusuhan, dia masih dengan patuh memanggilnya Paman. Tentu saja saya mengenal Anda. Saya mengenal Anda sejak orang tua Anda masih hidup. Pemuda itu memiliki kulit yang putih dan bibir yang tipis, memberikan kesan menyeramkan. Dia tidak menyembunyikan apapun dan langsung menyebutkan bahwa orang tua Ting Ting kecil sudah meninggal. Mata gadis kecil itu langsung memerah. Dia masih bisa mengingat secara samar-samar bagaimana rupa orang tuanya. Dulu, mereka sering terbangun sambil menangis dalam mimpi. Kemudian, dia dan Paman Jiang saling bergantung satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, dia akhirnya berhenti menangis dalam mimpinya. Pada saat itu, ia tidak bisa menahan tangisnya ketika seseorang menyebut nama orang tuanya lagi. Dia berbalik dan perlahan-lahan mencuci mangkuk porselen biru dan putih. Bahunya terus bergerak-gerak. Melihat kesedihan Ting Ting kecil, ekspresi Paman Jiang berubah. Tuan muda ketujuh dari klan Li, apakah Anda membutuhkan sesuatu? Pemuda itu menarik sebuah kursi dan duduk. Tidak ada apa-apa. Saya hanya ingin bernostalgia, jadi saya datang untuk melihat kabar kalian berdua. Ekspresi Paman Jiang tidak dapat dibedakan saat dia menjawab, berkat-berkat Tuan Muda ketujuh, kami hampir tidak dapat bertahan hidup. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah mengenali orang ini. Itu adalah pemuda yang menunggang kuda bersisik naga pagi ini. Mengapa saya merasakan gelombang kebencian? Jiang tua, apakah kau cemburu padaku? Pemuda itu menunduk sambil tersenyum dingin. Orang ini telah memasuki surga gua kabut-kabut pada saat yang sama dengan ayah Ting Ting kecil. Karena bakatnya yang terbatas, dia tertinggal jauh dari ayah Ting Ting. Selain itu, dia telah melakukan perbuatan jahat dan diberi pelajaran keras oleh ayah Ting Ting. Akibatnya, ia dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian. Bagaimana mungkin aku berani membenci Tuan Muda ketujuh? Tidak ada hal seperti itu. Bibir pemuda itu sangat tipis, memberikan perasaan yang sangat tidak baik. Dia berkata, ada beberapa hal yang tidak perlu dipendam di dalam hati. Jika Anda cemburu, mengapa Anda tidak meludahkannya? Jika tidak, kemarahan akan membahayakan tubuh Anda. Anda sudah berusia lebih dari 70 tahun, dan Anda tidak memiliki banyak waktu untuk hidup. Tubuh Paman Jiang bergetar beberapa kali, tapi pada akhirnya dia menjadi tenang dan berkata, Tuan Muda ketujuh, saya hanya ingin menanyakan satu hal. Jika tidak, saya tidak akan bisa mati dengan tenang. Tanyakan saja. Pemuda itu membuka kipas lipat dengan bunyi, "Pa," dan melambaikannya dengan lembut, tampak tenang dan tidak berantakan. Saya hanya ingin tahu, apakah orang tua Ting Ting benar-benar meninggal karena kecelakaan? Pria tua itu tampak kehilangan kendali atas emosinya. Dia mengepalkan tinjunya begitu keras sehingga buku-buku jarinya membiru, dan tubuhnya sedikit gemetar. Ye Fan bergegas menghampiri dan mendukungnya. Di sisi lain, Ting Ting kecil menangis terseduh-seduh. Tubuhnya yang kecil membelakangi mereka, dan bahunya terus bergetar. Tangan kecilnya perlahan-lahan mengusap mangkuk porselen kecil. Pak Tua Jiang, sepertinya Anda menahan kebencian yang menjulang tinggi di dalam hati Anda. Tapi kenapa? Kau sudah sangat tua, jangan bilang kau masih ingin mempertaruhkan nyawamu. Jika Anda meninggal, kehidupan cucu perempuan Anda yang cantik akan sangat sulit. Bagaimana orang tua Ting Ting meninggal? Nafas Paman Jiang cepat, dan dadanya terus naik turun. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan. Silakan menebak. Pemuda itu menutup kipas lipatnya dengan suara, "Pa," menatap Ye Fan, dan berkata, saya mendengar bahwa Anda memimpin orang-orang untuk melumpuhkan Stewart Liu. Ye Fan tidak menanggapi. Dia mendukung Paman Jiang dan berdiri di sampingnya. Pemuda itu meliriknya dan tidak melanjutkan perkataannya. Dia berdiri dan berjalan ke arah Ting Ting kecil. Apa yang akan kamu lakukan? Mata Paman Jiang menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia mengulurkan tangannya seperti ayam betina tua, menghalangi jalannya dan melindungi Little Ting Ting di belakangnya. Pak Tua Jiang,
Apa yang membuatmu begitu gugup? Apa kau pikir aku akan menyerang seorang gadis kecil? Pemuda itu dengan seksama melihat Little Ting Ting dan terus mengangguk. Dia berkata dalam hati, mirip, terlalu mirip. Sangat disayangkan bagi peri Yanxia. Kematiannya tidak sepadan. Ting Ting kecil menggigit bibirnya. Meskipun dia terisak, dia tidak menangis dengan keras. Sepertinya dia tidak ingin menangis di depan tuan muda ketujuh dari keluarga Li. Pemuda itu memegang kipas lipat di tangan kanannya dan menepuk-nepuk tangan kirinya dengan lembut. Dia berkata, baiklah, Pak Tua Jiang, Anda tidak perlu menderita lagi. Saya akan membawa gadis kecil ini pergi di masa depan. Anda bisa menikmati masa tua Anda di kota kecil ini. Apa maksudmu? Paman Jiang segera terengah-engah. Dia melindungi Ting Ting kecil di belakangnya dan menatap tuan muda ketujuh dari keluarga Li. Gadis kecil ini pintar dan cekatan. Aku akan membawanya ke gua kabut dan membiarkannya melakukan beberapa hal di sisiku. Itu lebih baik daripada mengikutimu dan tidak tahu apa yang harus dimakan selanjutnya. Tidak, kecuali aku mati. Tuan muda ketujuh dari keluarga Li, kamu tidak bisa menggertak orang seperti ini. Paman Jiang sangat marah sampai dia kesulitan bernapas. Matanya merah dan tubuhnya bergoyang. Ye Fan buru-buru mendukungnya. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Jangan menakut-nakuti Ting Ting. Ting Ting kecil memeluk paha kakek itu. Wajah kecilnya dipenuhi dengan rasa khawatir dan takut saat air matanya terus menetes. Pemuda itu mengejek, Pak Tua Jiang, apakah Anda harus begitu marah? Anda harus mengerti bahwa setelah meninggalkan Anda, dia akan menjalani kehidupan yang berbeda. Di masa depan, dia bahkan mungkin akan bersinar di gua kabut. Paman Jiang terengah-engah. Setelah sekian lama, dia akhirnya tenang dan memohon, Tuan muda ketujuh, tolong biarkan kami pergi. Apa yang kamu katakan? Ekspresi pemuda itu menjadi gelap dan menjadi sangat dingin. Dia berkata, kamu bahkan tidak ingin menikmati masa tuamu dengan tenang. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku akan selalu bersama kakek. Mata Ting Ting kecil merah dan bengkak. Dia memeluk erat paha Paman Jiang. Kali ini, saya masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Aku harus kembali ke gua kabut besok. Dalam beberapa hari, aku akan membawanya pergi. Setelah mengatakan ini, tuan muda ketujuh klan Li berbalik dan menatap Ye Fan. Dia berkata, jika Anda ingin memukul seekor anjing, Anda harus melihat pemiliknya. Meskipun itu adalah anjing yang diusir, ia tidak bisa diganggu oleh orang luar. Bang! Ye Fan segera duduk di tanah. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kursi di belakangnya hancur berkeping-keping. Pemuda itu meliriknya, mencibir, dan melenggang pergi. Nak, ada apa? Paman Jiang terkejut dan marah. Dia buru-buru pergi untuk mendukung Ye Fan. Kakak. Wajah Ting Ting kecil juga menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia menggunakan tangan kecilnya untuk membantu Ye Fan menyeka darah dari sudut mulutnya. Melihat tuan muda ketujuh dari klan Li pergi, Ye Fan dengan cepat berdiri dan berkata, aku baik-baik saja. Benarkah? Orang tua itu merasa skeptis. Ting Ting kecil juga memiliki ekspresi gugup. Dia bertanya, kakak, apakah kamu baik-baik saja? Mulutmu berdarah. Sesuatu hampir saja terjadi. Apa kau baik-baik saja? Paman Jiang menunjukkan ekspresi khawatir lagi. Anda salah paham dengan saya. Saya mengatakan bahwa saya hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Aku baik-baik saja. Namun, orang ini benar-benar kejam. Jika itu adalah orang normal, mereka akan mati dalam waktu kurang dari setengah bulan. Kami berdua yang melibatkan Anda. Jika itu kamu tidak akan menderita seperti ini. Paman Jiang menyalahkan dirinya sendiri. Paman, jangan katakan itu. Darah yang baru saja keluar dipaksa keluar olehku. Ye Fan tertawa kecil dan berkata, ngomong-ngomong, saya masih harus berterima kasih kepada tuan muda ketujuh dari klan Li ini. Karena dia memberiku kesempatan besar, dia datang ke sini secara pribadi untuk memberitahuku kapan harus pergi. Kamu. Paman Jiang menunjukkan ekspresi ragu. Tidak perlu orang sekejam itu tinggal di dunia ini. Dia sebenarnya ingin membawa Ting Ting pergi. Bahkan tidak di kehidupan selanjutnya. Malam itu, Ye Fan mengawasi pergerakan klan Li. Dia meninggalkan kota kecil itu larut malam dan berjaga-jaga di jalan gunung yang berjarak 20 mil jauhnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai dunia luar dari kota berangin. Cahaya bulan berkabut, dan awan gelap melayang-layang. Hutan seketika menjadi gelap. Auman binatang buas yang tidak dikenal, tidak berhenti, dan hutan tampak agak mencekam dan menakutkan di malam hari. Pada paruh kedua malam itu, jalan gunung berguncang dan suara derap kaki kuda terdengar.
Di bawah cahaya bintang yang redup, seekor kuda sisik naga dengan sisik hijau yang bersinar melesat seperti seberkas cahaya hijau. Ye Fan menunggu dengan tenang sampai kuda sisik naga mendekat. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang berkobar-kobar melesat keluar dari tubuhnya. Cahaya itu sangat terang dalam kegelapan, seperti matahari yang terik di langit. Darah berceceran, dan teriakan menyedihkan datang dari kuda sisik naga. Namun, orang itu tidak jatuh dari kuda. Ye Fan terkejut. Dia dengan cepat membalikkan buku emas itu dan menebas. Kuda sisik naga terbelah menjadi dua bagian. Mayatnya jatuh dengan keras ke tanah, dan orang yang berada di atasnya terbang lebih dari 20 meter sebelum jatuh ke tanah. Puff! Sebuah cahaya perak berkelebat, dan tombak perak sepanjang setengah kaki melesat ke arah Ye Fan seperti kilatan petir perak. Klang! Dengan kilatan cahaya keemasan, buku emas Ye Fan menebas tombak perak. Tombak sepanjang setengah kaki itu langsung terpotong menjadi dua dan jatuh ke tanah. Tidak jauh dari situ, orang yang terjatuh dari kuda sisik naga dengan cepat melompat dan hendak bergegas masuk ke dalam hutan. Pada saat ini, Ye Fan menyerang lagi. Buku emas itu berubah menjadi sambaran petir dan memotong langit yang gelap. Dalam sekejap mata, itu tepat di depannya dengan kekuatan yang tak terbendung. Puff! Kaki kiri pria itu terpotong menjadi dua. Orang itu akhirnya mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan berguling-guling di tanah. Baru sekarang Ye Fan menghela napas lega. Dia dengan hati-hati mendekat. Ini adalah pertama kalinya dia menyergap musuh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gugup pada awalnya, yang membuatnya kehilangan beberapa akurasinya. Tuan muda ketujuh klan Li, kita bertemu lagi. Pemuda yang berguling-guling di tanah dengan darah mengalir di mana-mana itu pucat pasi. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Ye Fan, dia hampir tidak bisa mempercayainya dan berseru, bagaimana bisa itu kamu? Ada apa? Ekspresi Ye Fan tenang saat dia menatapnya dari kejauhan. Saya tidak menyangka kalau itu kamu, anak nakal. Aku benar-benar salah. Wajah tuan muda ketujuh klan Li penuh dengan rasa sakit dan kemarahan. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Terima kasih, tuan muda ketujuh, karena telah memberiku kekayaan yang begitu besar. Ye Fan berdiri di kejauhan dengan cibiran tipis di wajahnya. Kamu. Tubuh tuan muda ketujuh klan Li bergetar. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan keputusasaan dan kemarahan. Bagaimana orang tua Ting Ting meninggal? Pada titik ini, nada bicara Ye Fan menjadi dingin. Dengan kilatan cahaya keemasan, buku emas itu melesat dengan kecepatan kilat. Anak nakal, meskipun aku menjadi hantu, aku tidak akan memaafkanmu. Mengapa orang selalu mengatakan hal-hal yang tidak berguna? Ye Fan berjalan di depannya dan berkata, kamu bajingan, kamu telah melakukan begitu banyak perbuatan jahat dan tidak memiliki hati nurani. Hari ini adalah pembalasanmu, aku akan perlahan-lahan melayanimu. Telapak tangan Ye Fan menamparkan dan membuatnya terbang sejauh 4-5 meter. Mata tuan muda ketujuh klan Li memuntahkan api. Ye Fan berjalan mendekat dan menginjak wajah yang relatif mulus itu, surga mengawasi apa yang manusia lakukan. Kamu pikir kamu bisa menjalani kehidupan yang bebas dan tidak terkekang setelah melakukan begitu banyak perbuatan jahat?